Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani dengan NIM B1B1 21058, kelas Senin 14.30. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas sistem perpajakan dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP, dengan judul Sistem Perpajakan di Tingkat Kabupaten. Nah, untuk table of content atau materi yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah yang pertama pengertian pajak, kemudian ada definisi pajak daerah, ciri-ciri pajak daerah, jenis pajak daerah, penerapan pajak, lalu kemudian faktor keberhasilan yang menentukan pengoptimalan pengelolaan pajak. Kemandirian pembangunan diperlukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun kabupaten atau kota, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Sebelumnya, pendanaan daerah hanya bersumber dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat, namun diprioritaskan dari daerah sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah berupaya memperbaiki sistem pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam negara yang taat hukum, segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemungutan pajak atas rakyat tentunya harus disertai dengan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sementara itu, daerah yang diberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD yang signifikan. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro SH dalam bukunya Mardiasmo 2011, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut PJA Andriani dalam bukunya Waluyo 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi tersebut dapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Definisi pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Nah, kemudian ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat yaitu yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga,
Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau Perda. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Yang pertama ada pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua ada pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35%, tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. 4. Pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. 5. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Tarif pajak penerangan jalan terbagi menjadi 3, yakni tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN, yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%. Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, tarif untuk batuan sebesar 20%. 7. Pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. 8. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. 9. Pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Untuk yang kurang dari lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%, sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. 11. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah bangunan merupakan pajak yang dikenakan
atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Penerapan dan pengelolaan pajak di tingkat kabupaten. 1. Penetapan jenis pajak. Pemerintah kabupaten menetapkan jenis-jenis pajak yang akan dikenakan di wilayahnya, seperti pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan sebagainya. Penetapan jenis pajak ini berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten. Kemudian, pendaftaran wajib pajak. Setiap warga atau badan usaha yang memiliki kewajiban pajak di kabupaten harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Keuangan Daerah. Mereka akan diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian pemungutan pajak. Setelah pendaftaran, pemerintah kabupaten akan melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang telah terdaftar. Pemungutan dilakukan berdasarkan aturan dan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Kemudian penyampaian laporan. Wajib pajak di kabupaten wajib menyampaikan laporan bulanan atau tahunan mengenai pembayaran pajak yang telah dilakukan. Laporan ini digunakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban pajak. Selanjutnya, pemeriksaan dan penagihan. Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Keuangan Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak yang harus mereka bayarkan. Jika terdapat tunggakan pajak, pemerintah kabupaten juga dapat melakukan penagihan melalui surat tagihan atau melalui jalur hukum. Pemanfaatan dana pajak. Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten tersebut. Dana ini digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat pemerintahan daerah. Kemudian yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pemungutan pajak. Yang pertama yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kesulitan sistem perpajakan, pemahaman yang kurang mengenai kewajiban pajak, dan miskinnya ketersediaan petugas pajak. Yang kedua yaitu kemampuan pengelolaan pajak. Beberapa kabupaten mungkin kurang mampu mengelola pajak dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas manajemen pajak dan penggunaan dana pajak. Yang ketiga, meningkatkan akses informasi. Warga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang program pajak dan manfaatnya untuk kehidupan mereka. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menyebarkan informasi mengenai pajak melalui media sosial, brosur, maupun pelatihan mengenai pajak. Yang keempat, kualitas layanan publik. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah harus dipergunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, seringkali kualitas pelayanan publik masih belum memadai di beberapa kabupaten. Kebijakan pajak yang tidak tepat sasaran. Beberapa kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah daerah mungkin tidak tepat sasaran dan kurang merata. Hal ini dapat membuat wajib pajak merasa tidak semangat membayar pajak karena tidak melihat manfaatnya secara langsung. Yang terakhir, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Beberapa wajib pajak mungkin tidak mematuhi kewajiban perpajakan karena kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara ketat agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.